Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Uji Asia. Dalam belajar sosiologi agama ini, topik pertama adalah ingin saya sampaikan tentang kajian agama secara sosiologis. Jadi, agama tidak dilihat berdasar apa dan bagaimana isi ajaran dan doktrin keyakinannya, melainkan bagaimana ajaran dan keyakinan agama itu dilakukan dan mewujud dalam perilaku para pemeluknya, yakni dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian kalangan sosiolog ini bukanlah melihat validitas atau kebenaran ajaran agama tersebut, akan tetapi lebih memfokuskan perhatiannya pada konsekuensi sosial yang timbul sebagai akibat dari adanya ajaran tersebut. Satu contoh misalnya, kita bisa melihat seberapa jauh agama ini mempengaruhi pembentukan kepribadian para pemeluknya. Bisa jadi dari sini kita akan menemukan kategorisasi. Ada pemeluk yang saleh secara individual atau saleh secara sosial atau saleh secara ideal. Demikian pula kita juga bisa melihat dalam kajian ini bagaimana agama ini memainkan peranan dan berpengaruh atas eksistensi suatu masyarakat, mengubah kehidupan seseorang, memotivasi dalam bekerja, dan seperangkat peranan yang kesemuanya dalam koridor untuk memelihara kestabilan sosial. Selain itu, kita juga melihat agama dalam perspektif sosiologi. Itu adalah sebagai gejala umum yang dimiliki oleh sebuah masyarakat, baik individu maupun kelompok yang ada di dunia ini. Seperti yang disampaikan oleh Dadang Ahmad. Sosiolog ini berusaha untuk mengungkap sejauh mana agama ini ikut mengambil bagian dalam menciptakan jenis-jenis kebudayaan. Bagaimana agama memberikan warna terhadap nilai-nilai ajaran agama di dalamnya, baik itu berupa norma atau aturan tentang kehidupan, atau sebuah doktrin yang melekat pada ajaran dasar, sehingga masyarakat itu mempunyai pola pikir dan pola tindakan yang sesuai dengan ajaran agama tersebut. Di sisi lain, kadang kita melihat secara fisik terjadinya akulturasi budaya yang bersifat material. Misalnya, ada batu bentuk tempat ibadah yang menunjukkan ciri-ciri arsitektur lokal. Tapi esensinya, ruhnya adalah pada fungsi tempat ibadah tersebut. Kita bisa melihat banyak masjid-masjid, misalnya ya, kalau di dalam Islam ada masjid-masjid ini yang arsitekturnya adalah lokal, kayak Masjid Banten misalnya ya, dan seterusnya. Tetapi ya, fungsi ruhnya adalah untuk tempat ibadah. Nah, inilah sosiolog akan mengungkap sejauh mana agama ini ikut mengambil bagian dalam menciptakan jenis-jenis kebudayaan. Dan juga akan melihat juga bahwa sejauh mana agama ini memainkan peranan dalam munculnya strata atau lapisan sosial. Misalnya, munculnya kelas bawah, ada kelas menengah,
ada kelas atas. Apakah dari kelompok-kelompok kelas ini juga memiliki religiusitas yang berbeda di antara mereka? Ini yang menjadi perhatian di dalam kajian agama secara sosiologis. Adapun pengertian agama secara sosiologis, agama ini didefinisikan secara empiris, yakni mendeskripsikan, menggambarkan apa adanya, mengungkapkan apa yang dimengerti dan dialami oleh para pemeluk-pemeluknya. Jadi, sosiologi ini tidak memberikan definisi agama yang sifatnya evaluatif atau menilai isi dari ajaran tersebut. Ada beberapa pengertian definisi agama yang dikemukakan oleh beberapa ahli, misalnya Robinson. Dia mengatakan bahwa agama ini merupakan satu sistem peraturan yang mengatur hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya maupun manusia dengan manusia yang lain dan juga manusia dengan alam lingkungannya. Secara mendasar, definisi agama ini bisa diartikan sebagai satu sistem peraturan yang mengatur hubungan baik antara manusia dengan alam, manusia dengan alam gaib maksudnya, khususnya adalah hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia yang lain, dan juga mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Demikian pula, Turner menyampaikan bahwa agama ini menunjuk pada proses-proses dan institusi-institusi sosial yang mengikat individu secara otoritatif ke dalam tatanan sosial. Demikian pula pandangan dari Comte ini bahwa agama ini merupakan akar dari tatanan sosial. Kita tahu bahwa salah satu kebutuhan mendasar dari manusia adalah sebuah kenyamanan. Kenyamanan ini akan tercapai jika ada ketertiban masyarakat. Dan ketertiban masyarakat ini akan bisa terwujud kalau di dalamnya ada kewajiban-kewajiban yang memiliki sifat mengikat, memaksa. Menurut pengamatan Nottingham, bahwa agama ini telah membantu untuk mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi untuk menyalurkan sikap para anggota masyarakat dan juga menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian, agama dianggap telah membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh, serta memainkan peranan vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang mendukung dan memperkuat dari adat istiadat. Dengan demikian, posisi agama dalam suatu masyarakat bersama-sama dengan subsistem lainnya ini mendukung terhadap eksistensi dari suatu masyarakat. Guest menambahkan bahwa agama ini menyebabkan seseorang merasakan atau melakukan sesuatu
dengan motivasi dan tujuan tertentu yang dibimbing oleh seperangkat nilai tentang apa yang penting, apa yang baik, apa yang buruk, ya, apa yang harus dipilih yang baik daripada pilihan yang buruk, dan seterusnya. Kadang-kadang memang kita bisa membedakan berbagai orientasi tindakan yang berbeda dalam realitas, ya, karena motivasi dari makna yang berbeda pula. Misalnya, kita sama-sama bisa melihat orang yang berpuasa misalnya, tapi bisa berbeda orientasi. Kenapa? Ada yang karena nilai, ada yang juga karena yang lain, pertimbangan-pertimbangan yang lain. Disinilah agama ini membentuk sebuah tatanan kehidupan sekaligus memiliki posisi yang istimewa dalam tatanan tersebut. Agama membantu orang menanggung situasi-situasi dan tekanan-tekanan emosional dengan membuka jalan keluar dari situasi yang sifatnya empirik dengan ritus dan kepercayaan ke dalam wilayah yang supranatural. Coba kalau kita renungkan, kita perhatikan ya, kejadian saat ini ya, yang dialami oleh seluruh masyarakat dunia seperti kondisi pandemik saat ini, ada satu tindakan yang tidak hanya berorientasi rasional yang dilakukan oleh masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan misalnya, namun juga ada tindakan-tindakan yang berorientasi nilai dengan cara melakukan ritual-ritual ibadah. Misalnya doa, keseriusan-keseriusan di dalam melaksanakan ibadah, dan seterusnya. Selain itu, ada beberapa definisi agama yang ditawarkan oleh sosiolog kontemporer. Antara lain, bahwa agama ini adalah jawaban-jawaban menyeluruh terhadap pertanyaan-pertanyaan inti dari eksistensi yang selalu dihadapi oleh umat manusia. Dikatakan Bell di dalam Turner. Memang seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab dan didekati dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Seperti misalnya, kenapa sih manusia ini berada di dunia? Apa sih tujuan hidup manusia? Mengapa manusia hidup dan mati? Apa yang terjadi setelah manusia meninggal? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Umumnya, agama yang bisa memberikan jawabannya. Nah, pengkodifikasian jawaban-jawaban ini, masalah-masalah ini oleh agama ke dalam bentuk-bentuk kepercayaan ini menjadi sangat signifikan, kata Bell di dalam Turner ini. Kenapa sangat signifikan bagi para pemeluknya, bagi para penganutnya, ibadah ritualnya? Karena memberikan sebuah ikatan emosional bagi setiap individu yang melaksanakannya. Dan pembentukan kelembagaan ini membawa mereka sama-sama menganut kepercayaan dan melaksanakan ibadah ritual ini ke dalam satu perkumpulan. Dan ini, kata Bell, mampu akan melanggengkan ritual-ritual ibadah tersebut dari generasi ke generasi. Dari pengertian ini, agama
merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat untuk membentuk dan memecahkan persoalan-persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, dalam perspektif sosiologi, agama ini merupakan kategori sosial dan tindakan empiris. Terlepas dari beberapa pengertian dan definisi yang dikemukakan oleh para teoritisi, para ahli, yang pasti disepakati adalah bahwa agama bagaimanapun adalah memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan manusia, baik itu secara individual maupun secara sosial, serta terlembagakan dari generasi ke generasi. Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Setiap peran yang dilakukan pribadi atau kelompok selalu terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perbuatan, sikap yang dilakukan individu, ini didasarkan pada nilai-nilai agama yang telah terinternalisasikan sebelumnya. Kita jadi seperti sekarang ini bukan given, tetapi ini merupakan hasil dari sebuah proses, baik itu sosialisasi, baik itu internalisasi dari apa yang kita terima dari lingkungan kita. Entah itu orang tua kita atau siapa yang membesarkan kita. Sosiologi agama ini merupakan cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis. Untuk apa? Guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah dan pasti demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan juga masyarakat luas pada umumnya. Antara lain, sosiologi agama ini berusaha untuk memahami makna yang diberikan oleh masyarakat kepada sistem agamanya sendiri. Berbagai hubungan antar agama dengan struktur sosial lainnya. Juga dengan berbagai aspek budaya. Juga aspek budaya yang bukan agama. Misalnya magic dan juga iptek. Oleh karena itu, fokus dari sosiologi agama ini adalah melihat bahwa agama ini sebagai fenomena sosial. Baik itu yang terjadi pada organisasi atau kelompok keagamaan atau perilaku keagamaan individu dalam kelompoknya. Dan bagaimana agama ini berkaitan dengan institusi sosial lainnya. Karena agama ini tidak hanya memiliki dimensi individual, akan tetapi juga memiliki dimensi sosial. Kenapa demikian? Karena kepercayaan agama yang dianut oleh seseorang ini tidak hanya berdampak pada
pada kehidupannya sendiri, namun juga dapat berdampak secara sosial. Oleh karena itu, kajian empiris terhadap fenomena keberagamaan manusia, kalau menurut Abdullah, adalah meletakkan agama dan keberagamaan manusia ini semata-mata sebagai gejala sosial. Tugas dari sosiolog agama adalah untuk menyelidiki, meneliti, mengungkap tentang bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan, dan pribadi-pribadi ini mempengaruhi agama sebagaimana agama mempengaruhi mereka. Kelompok-kelompok pengaruh terhadap agama, fungsi-fungsi ibadah untuk masyarakat, tipologi dari lembaga-lembaga keagamaan, dan tanggapan-tanggapan agama terhadap tata duniawi, interaksi langsung maupun tidak langsung antara sistem-sistem religius dari masyarakat, dan seterusnya. Ini yang menjadi tugas kajian dari sosiologi agama. Hendra Puspito menyatakan bahwa ilmu sosiologi agama ini bukan untuk membuktikan kebenaran atau objektivitas ajaran agama, melainkan untuk mencari keterangan teknis ilmiah mengenai hal ehwal dari masyarakat agama. Siapa masyarakat agama itu? Masyarakat agama adalah persekutuan hidup yang unsur konstitutif utamanya adalah agama dan nilai-nilai keagamaan. Inilah yang merupakan sasaran dari sosiologi agama. Sehingga dari sini, sosiologi agama ini menyaksikan akibat-akibat empiris dari kebenaran-kebenaran yang supra-empiris. Oleh karena itu, sosiologi agama ini membantu kita untuk menelaah suatu fenomena keagamaan sebagai realitas sosial dengan lebih interpretatif. Dengan demikian, kita ketahui bahwa sosiologi agama ini tidak memberikan justifikasi mengenai yang benar dan yang salah. Namun, sosiologi agama ini mempelajari kausalitas, pola, interaksi, kronologi, sampai bagaimana dampak sebuah fenomena ini sebagai jalinan yang komprehensif. Akhir-akhir ini banyak ilmuwan itu yang tertarik mengkaji agama. Ini kalau menurut Bella, karena kian berkembangnya kesadaran bahwa antara fenomena sosial dan keagamaan ini berjalan seiring. Perilaku keagamaan sesungguhnya merupakan perilaku yang terdapat dalam alam. Kenyataan dan karenanya, kata Bella, ini bisa diamati dan diteliti. Jika fenomena sosial berubah, maka akan diikuti perubahan fenomena keagamaan. Demikian juga sebaliknya. Armstrong juga menyatakan bahwa agama ini merupakan fenomena universal yang selalu melekat pada diri manusia. Karenanya,
Kajian tentang agama ini selalu akan terus berkembang dan tetap menjadi sebuah kajian yang penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dengan pemahaman secara sosiologis, diharapkan adanya sebuah perubahan untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Sebuah peradaban yang dibangun di atas landasan kemanusiaan, serta menguatkan solidaritas sosial atas dasar kemanusiaan. Fungsi dari sosiologi agama adalah membantu para pemimpin agama dalam mengatasi masalah-masalah sosio-religius, baik mengenai konflik, perpecahan, dan intoleran, dan seterusnya. Sedangkan di bidang teoritis, membantu para ahli agama. Kenapa? Karena para ahli agama ini memerlukan konsep-konsep dan resep-resep ilmiah praktis yang kadang sulit diperoleh dari teologi. Sosiologi agama melalui pengamatan dan penelitiannya mencari keterangan-keterangan ilmiah untuk digunakan meningkatkan daya guna dan fungsi agama itu sendiri demi kepentingan masyarakat agama yang bersangkutan khususnya maupun masyarakat secara umum. Kita tahu bahwa cita-cita dari semua agama ini pada dasarnya adalah sama, yakni kebahagiaan dalam situasi yang aman dan damai. Namun, terjadi konflik hingga peperangan yang dikarenakan agama. Hal ini tidak menutup kemungkinan karena adanya nilai yang berbeda atau mungkin nilai-nilai dalam agama itu sendiri yang kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu, ketika agama dieksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu, baru dia jadi pencetus dari perpecahan ini. Artinya apa? Berarti bukan salah agamanya, tapi adalah salah orangnya. Yang menjadikan agama ini menjadi alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Pelanggengan stratifikasi sosial yang tertutup, penundukan, pembodohan, semuanya pernah dilakukan dengan atas nama agama. Baiklah, jika kajian agama secara sosiologis ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu dengan topik kajian sosiologi agama berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.